Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa pagi hari ini dalam Morning Devotion. Mari saya ajak setiap kita untuk kita buka hati, kita menyembah Tuhan pagi hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Makasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Makasih Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Ya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Makasih. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sahabat kami. Hanya Kau pribadi yang mengerti kami lebih dari diri kami sendiri.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kami untuk kebaikan-Mu. Syukur kami untuk anugerah-Mu yang berlimpah. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Pagi ini kami buka hati kami bagi Engkau. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Kami tahu bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami buka hati bagi Engkau. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan. Shalom saudara. Pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Galatia pasal yang pertama. Saya akan meneruskan apa yang sedang kita bahas bersama-sama dari kemarin, dari hari Kamis kemarin ya. Nah saudara, di bulan ini kita sedang membahas satu tema, yaitu suffering for the King, atau penderitaan bagi sang raja, menderita bagi sang raja. Nah, saudara, kemarin kita sama-sama belajar dari Galatia 1 ayat 1 sampai 5 ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa kita, supaya sekalipun kita tetap masih ada di dalam dunia ini, dunia yang jahat ini, tapi kita tidak dikuasai oleh apa yang jahat yang ada di dalam dunia ini. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama dari ayat yang ke-6 sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sekali lagi, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kasih latar belakangnya sedikit supaya saudara tidak bingung kenapa Paulus berkata seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat itu kita melihat dulu bahwa jemaat yang ada di Galatia ini adalah jemaat yang dilayani atau dibangun, dirintis oleh Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Nah, kemudian setelah Paulus pergi dari Galatia, Paulus mendengar kabar bahwa orang-orang yang ada di sana, yang ada di Galatia ini sudah mulai mengikuti pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Apa yang dimaksud dengan Injil oleh Rasul Paulus? Injil itu adalah kabar baik yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah, Injil itu berbicara tentang keselamatan yang hanya datang oleh kasih karunia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Paulus menjelaskan ini dalam kitab Efesus dan juga kitab Roma. Dikatakan, Paulus menjelaskan bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi Paulus ingin menegaskan bahwa Injil yang dia beritakan adalah Injil kasih karunia. Injil kerajaan Allah yang berbicara tentang ada seorang raja yang sangat mulia yang datang ke dalam dunia, berkorban, memberikan nyawanya untuk menebus setiap orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Paulus memberitakan satu Injil, yaitu bahwa keselamatan itu adalah karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Bukan karena melakukan banyak sekali acara adat istiadat agamawi. Pada saat itu adalah mereka mengikuti adat istiadat orang Yahudi, ya, segala sesuatu yang ada di dalam hukum-hukum mereka. Nah, Paulus mengajarkan itu kepada orang-orang yang ada di Galatia. Tapi setelah Paulus pergi dari situ, memang kita ketahui bersama, kalau saudara mempelajari di sejarah gereja, memang ada orang-orang pada saat itu, memang ada kelompok-kelompok yang kurang begitu menerima bahwa keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus Kristus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka mulai menambahkan beberapa
persyaratan lain ya. Sekalipun kamu percaya kepada Yesus, kamu tetap harus melakukan hukum Taurat. Kalau kamu gagal melakukan hukum Taurat, maka kamu tidak diselamatkan. Saudara, pengajaran-pengajaran itu yang sampai ke telinga Rasul Paulus, dan akhirnya Paulus merasa penting untuk menuliskan ini kepada mereka. Apa maksud semua ini? Kenapa perlu bagian ini dimasukkan ke dalam Alkitab? Saudara, kita harus mengetahui betul bahwa sesuatu hal yang penting di dalam Alkitab, bahwa inti dari satu buku yang selama ini kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab itu adalah karya pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah bagi saya dan saudara, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran hari ini yang lahir dari pengalaman-pengalaman manusia semata. Bukan lahir dari kemurnian Injil yang berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus. Kalau saudara baca kitab Galatia dari ayat 1 sampai ayat 7 saja, paling tidak sudah ada 3 kali Paulus mengingatkan mereka bahwa hanya oleh kasih karunia, hanya oleh kemurahan Allah, percaya kepada Yesus Kristuslah, itulah sumber keselamatan kita. Saudara, pengajaran-pengajaran yang lahir dari pengalaman manusia, mungkin karena beratnya tekanan hidup, seperti yang kemarin saya sharing buat saudara. Tekanan yang sedang terjadi hari ini mungkin tidak terjadi secara langsung, secara fisik, tapi terjadi dengan keadaan. Mungkin ada orang yang berdoa tapi belum dijawab Tuhan, sehingga mulai menambahkan banyak hal. Oh, mungkin doaku gak dijawab karena aku kurang berpuasa. Oh, doaku mungkin gak dijawab karena aku kurang memberikan persembahan. Aku kurang memberikan ini dan itu untuk pelayanan. Oh, mungkin kalau aku mau diselamatkan, aku harus melakukan ini dan itu. Semua itu lahir dari pengalaman-pengalaman manusia, sehingga membuat orang itu membebani dirinya dengan beban-beban yang seharusnya tidak perlu lagi mereka pikul. Saudara, ini penting untuk kita renungkan, karena dunia yang sedang mengalami penderitaan hari ini sangat rentan dengan adanya pemutarbalikan Injil, saudara. Kita harus yakin dengan benar. Kita harus mengerti dengan benar bahwa keselamatan kita tidak datang dari perbuatan kita. Keselamatan kita datang dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sehingga di tengah-tengah penderitaan kita tidak gampang menyerah dengan apa yang disodorkan oleh dunia ini. Ya udahlah, kamu tinggalkan aja Tuhan. Nanti saya kasih ini. Toh ini juga baik. Toh ini juga secara moral juga oke. Kita tidak gampang menyerah dengan tawaran-tawaran seperti itu, karena kita tahu bahwa kalau keselamatan untuk jiwa kita Tuhan berikan, maka Dia tidak mungkin tidak memelihara kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Saudara, ada masa-masa yang Tuhan izinkan kita menghadapi penganiayaan, kita menghadapi kekurangan, kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Tapi itu tidak berlangsung seterusnya. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang baik bagi setiap kita. Mazmur pasal yang ke-30 di sana satu ayat berkata seperti ini. Kemarahan Tuhan itu hanya sebentar saja, tapi sepanjang hidup, seumur hidup Dia murah hati. Sekalipun mungkin ada kemarahan Tuhan berlaku atas manusia, tapi kemarahan Tuhan itu hanya sebentar saja. Karena dalam kemarahannya pun Tuhan itu bermurah hati terhadap manusia. Apa buktinya? Buktinya manusia masih bisa menikmati nafas yang baru setiap hari. Manusia masih bisa menikmati kesempatan yang baru setiap hari. Kita perlu menyadari ini, bahwa tekanan-tekanan yang diberikan oleh iblis dalam kehidupan kita itu selalu cenderung akan mendorong kita supaya kita mulai kehilangan makna yang sesungguhnya dari Injil, yaitu bahwa Dia mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kalau masalah terbesar buat manusia saja, apa masalah yang paling besar buat manusia? Itu dosa, saudara. Hutang kita bisa bayar, ya, hutang apapun kita bisa berusaha untuk bayar. Tapi yang namanya dosa, kita tidak akan pernah bisa mampu bayar, kecuali dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, biarlah ini menguatkan iman kita di tengah-tengah penderitaan. Biarlah ini menguatkan iman kita di tengah-tengah mungkin pergumulan yang kita hadapi hari ini.
Mungkin saudara menatap saya dan berkata, iya Pak, tapi pergumulan saya sekarang ini keuangan Pak. Pergumulan saya saat ini adalah kesehatan. Saudara dengarkan baik, kalau kita mengerti betul bahwa Injil itu adalah kabar baik. Injil itu good news, kabar baik. Kabar baik itu bukan hanya berbicara, memang intinya adalah keselamatan. Tapi saudara renungkan ini. Paulus menulis dalam kitab Roma, dia yang tidak menyayangkan anaknya saja, bagaimanakah dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita? Maksudnya apa? Kalau untuk menyelamatkan kita saja, dia menyerahkan anaknya. Dia tidak mungkin menyelamatkan kita, kemudian berkata, ya udah ya, selanjutnya kamu jalani sendiri. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus nggak bilang begini, sudah ya, saya udah bayar DP-nya ya. Sekarang untuk cicilan tiap bulannya kamu bayar sendiri. Enggak, saudara, Yesus berkata, sudah selesai. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita butuhkan selama kita tinggal di dalam dunia ini. Waktu kita ada di dalam penganiayaan, kita ada di tengah-tengah penderitaan, dia menyediakan penghiburan, kekuatan bagi kita. Saudara yang sedang mengalami persoalan di dalam financial saudara, ya, Tuhan menyediakan hikmat supaya kita bisa bertanya kepada Tuhan. Dan bukan sekedar hikmat, dia juga menyediakan pertolongan bagi kita supaya kita memperoleh pertolongan dari Allah. Saudara harus tahu bahwa pertolongan Tuhan itu bagi kita untuk membuat kita semakin berserah kepadanya, untuk membuat kita semakin mendekat kepadanya. Pertolongan diberikan kepada kita, kesetiaannya ditunjukkannya kepada kita, kebaikannya ditunjukkannya kepada kita, untuk membuat kita mengerti bahwa bukan kitalah yang berusaha memegang Tuhan, tapi Tuhanlah yang memegang kita begitu erat dengan tangannya, sehingga tidak ada satupun dapat terjadi dalam kehidupan kita selama kita tinggal dalam dunia yang jahat ini. Saudara, mari kita renungkan ini. Apakah kita masih mempercayai Injil yang sesungguhnya? Ataukah kita sudah mulai beranjak, sudah mulai terpengaruh dengan filsafat-filsafat manusia, filsafat-filsafat dunia ini yang berkata, wah, kalau cuma percaya aja terus kamu diselamatkan, murah sekali. Saudara dengarkan baik, keselamatan itu sangat mahal. Justru karena dia sangat mahal, manusia nggak mampu beli. Sehingga Tuhan menganugerahkannya kepada kita, kepada orang-orang percaya, orang-orang pilihannya. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah akibat dari keselamatan yang kita terima. Kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, maka kasih karunia yang sama, empowering us, memberikan kita kemampuan, kekuatan, untuk kita melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah, untuk mempermuliakan nama Allah kita di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Saudara, biarlah ini menguatkan setiap kita. Tetap bersemangat, tetap bergairah dengan Tuhan. God bless you all.